praktikum sistem saraf dengan percobaan refleks pada katak adalah mempelajari refleks normal dan spinal pada katak. Kemudian alat dan bahan. Yang pertama ada akuarium, yang kedua ada bak bedah, yang ketiga ada statif, lalu ada rantai penggantung, lalu ada sonde atau pengaduk gelas beker, selanjutnya ada gunting bedah, lalu ada beker gelas, lalu ada katak, lalu larutan HNO3 encer, lalu larutan H2SO4 1, 3, dan 5%, dan larutan HNO3 pekat, serta larutan fisiologis NaCl 0,6%. Cara kerja. Untuk katak normal, peganglah katak yang masih hidup dengan tangan dan genggamlah kedua kaki belakangnya. Kemudian dekatkan gelas pengaduk atau sonde tadi pada daerah mata. Amati refleks yang terjadi saat sonde didekatkan ke mata. Lalu sentuh neres ekskrema pada katak tersebut dan perhatikan gerakan neres ekskremanya. Setelah itu, usaplah bagian tenggorokan sampai bagian perut dan perhatikan gerakan anggota badan anterior. Selanjutnya, goreslah atau sentuhlah bagian lateral atau dorsal tubuh katak. Apakah katak itu mengeluarkan suara? Lalu peganglah kedua kaki depan dan biarkan kedua kaki belakang bebas. Kemudian, goreskan gelas pengaduk yang telah dicelupkan ke larutan HNO3 encer pada punggungnya. Amati yang terjadi. Lakukanlah sumasi rangsangan kimia dengan zat-zat lainnya seperti yang akan dilakukan oleh katak yang mengalami dekapitasi. Yang kedua, untuk katak spinal dekapitasi, masukkan katak tersebut ke dalam akuarium. Perhatikan gerakannya, apakah dia bergerak. Kemudian, lentangkan katak pada bak bedah. Perhatikan apakah katak berusaha membalikkan badannya atau tidak. Selanjutnya, letakkan katak tadi pada bidang miring yang mengarah ke bawah bidang tersebut. Perhatikan gerakannya. Lalu gantunglah katak tersebut pada bagian rahang dan lakukanlah sumasi dengan rangsang zat kimia seperti yang tadi telah disediakan di 3 gelas beker yang masing-masing berisi larutan H2SO4 1, 3, dan 5%. Celupkan ujung dan katak pada larutan yang terlemah. Ulangi beberapa kali hingga terjadi respon. Dan celupkan ke larutan yang lebih kuat. Tetapi sebelum itu, bersihkan dulu kaki katak. Lalu selanjutnya, sentuhlah janin kaki katak dengan menggunakan benda panas. Amati yang terjadi. Sentuhlah bagian perutnya juga dengan benda panas. Apa yang terjadi? Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, jenis rangsangan pertama yaitu dengan mendekatkan sonde pada daerah mata. Respon yang diberikan oleh katak, mata pada katak berkedip. Untuk jenis rangsangan kedua dengan menyentuh narik ekstrema pada katak, maka respon yang diberikan oleh katak, hidung pada katak mengembang dan mengempis. Jenis rangsangan yang dilakukan ketiga adalah dengan mengusap bagian tenggorokan sampai bagian perut
pada katak. Katak memberikan respon dengan menggeliatkan badannya. Jenis rangsangan yang keempat yaitu dengan menggores atau menyentuh bagian lateral atau bagian dorsal tubuh pada katak. Respon yang diberikan oleh katak yaitu katak berusaha kabur tetapi tidak mengeluarkan suara. Rangsangan kelima yang diberikan adalah dengan memegang kedua kaki depan dan biarkan kedua kaki belakang bebas, kemudian menggoreskan gelas pengaduk atau sonde yang telah dicelupkan ke dalam HNO3 encer pada punggungnya. Hasilnya, tidak ada respon apapun yang diberikan oleh katak. Rangsangan terakhir yang diberikan pada katak yaitu dengan melakukan sumasi rangsangan kimia menggunakan larutan H2SO4 dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 1%, 3%, dan juga 5%. Hasil dari pengamatan menggunakan H2SO4 1%, respon yang diberikan oleh katak adalah kaki katak berontak. Sedangkan untuk perlakuan dengan H2SO4 3%, respon yang diberikan oleh katak adalah kaki katak lebih sering berontak. Terakhir, dengan menggunakan H2SO4 dengan konsentrasi 5%, respon yang diberikan oleh katak adalah katak meloncat. Ketika sonde didekatkan pada area mata katak dan menyentuh permukaannya, respon mata katak berkedip ini merupakan sebuah refleks kornea. Refleks ini merupakan respon otomatis dan tidak sadar terhadap suatu stimulus. Tujuannya adalah untuk melindungi tubuh dari bahaya. Refleks berkedip melindungi mata katak dari benda asing, debu, serangga kecil, atau potensi bahaya lainnya yang mungkin menyentuh permukaannya. Dengan berkedip dengan cepat, katak dapat menghindari iritasi atau kerusakan pada kornea yang sensitif. Ketika nares eksternal katak disentuh, hal ini dapat menimbulkan efek hidung yang mengembang dan mengempis, karena area sekitar nares eksternal kaya akan ujung saraf sensorik. Ketika sonde menyentuh area ini, maka saraf-saraf ini akan mengirimkan sinyal ke otak katak. Dan juga, sentuhan pada area hidung dapat memicu refleks yang berkaitan dengan pernapasan. Meskipun nares eksternal adalah jalur masuk utama udara, sentuhan di sekitarnya dapat diinterpretasikan oleh sistem saraf sebagai potensi gangguan atau kebutuhan untuk mengatur aliran udara. Ketika mengusap bagian tenggorokan sampai bagian perut katak menggunakan sonde, respon anggota badan anterior atau kaki depan yang menggeliat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena kulit katak kaya akan ujung saraf sensorik yang mendeteksi sentuhan, tekanan, dan juga gerakan. Ketika sonde diusapkan, saraf-saraf ini terstimulasi di sepanjang jalur yang dilewati sonde dari tenggorokan hingga perut. Ketika menggoreskan atau menyentuh bagian lateral atau dorsal tubuh katak, katak berusaha kabur tanpa mengeluarkan suara. Katak berusaha kabur karena katak memiliki banyak predator alami seperti ular, burung, mamalia kecil, dan lain-lain. Strategi pertahanan utama mereka adalah dengan menghindari deteksi dan melarikan diri ketika terancam. Tubuh katak dirancang untuk gerakan melompat yang cepat dan tiba-tiba, memungkinkan mereka untuk segera menjauh dari sumber gangguan atau potensi bahaya. Mengapa tidak mengeluarkan suara? Karena mengeluarkan suara dapat menarik perhatian predator. Ketika kaki depan dan kedua kaki belakang katak bebas, kemudian punggungnya digoreskan dengan gelas pengaduk yang telah dicelupkan ke dalam HNO3 encer, tidak mengalami rangsangan apapun yang terlihat dari katak. Hal ini disebabkan karena goresan singkat dengan gelas pengaduk mungkin tidak memberikan waktu yang cukup bagi HNO3 encer untuk bereaksi dengan kulit dan menghasilkan stimulus yang kuat. Jika larutan HNO3 sangat encer, cairan pada gelas pengaduk mungkin menguap dengan cepat setelah digoreskan, sehingga mengurangi konsentrasi asam yang bersentuhan dengan kulit. Jika katak dalam kondisi yang sangat lemah, sakit, atau baru saja mengalami stres berat, responnya terhadap stimulus mungkin berkurang atau bahkan tidak ada. Ketika diberikan sumasi rangsangan kimia pada katak menggunakan larutan H2SO4 atau asam sulfat sebanyak 1%, kaki katak berontak. Hal ini disebabkan karena asam sulfat mengaktifkan reseptor nyeri atau non-reseptor di kulit. Aktivitas ini memicu sinyal nyeri yang diproses dalam sistem saraf pusat dan juga mengaktifkan refleks menghindar di sumsum tulang belakang yang menyebabkan kontraksi otot-otot kaki dan menghasilkan gerakan merontak. Sebagai upaya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut akibat zat kimia tersebut, menggunakan H2SO4 sebanyak 3%, kaki katak semakin berontak. H2SO4 3% cukup kuat untuk menyebabkan iritasi dan bahkan kerusakan pada jaringan kulit katak. Ini merupakan respon refleks yang disebabkan oleh iritasi, kerusakan jaringan, dan aktivitas reseptor yang mendorong katak untuk menjauhi sumber bahaya tersebut. Jika kaki katak diberikan H2SO4 sebanyak 5%, kaki katak meloncat karena asam tersebut mengaktifkan non-reseptor atau reseptor nyeri di kulit. Sinyal nyeri ini kemudian diproses di sumsum tulang belakang katak yang mengaktifkan neuron motorik untuk menyebabkan kontraksi otot kaki, menghasilkan gerakan meloncat sebagai respon refleks untuk menghindari sumber cahaya. Berdasarkan ke-6 pengujian yang dilakukan pada katak, dapat disimpulkan bahwa katak menunjukkan berbagai respon refleks terhadap stimulus yang berbeda. Sentuhan pada area mata memicu refleks kornea berupa kedipan sebagai mekanisme perlindungan. Sentuhan pada nares eksternal menghasilkan gerakan mengembang dan mengembis pada hidung. Kemungkinan terkait dengan refleks pernapasan atau deteksi stimulus pada area tersebut. Usapan pada bagian tenggorokan hingga perut memicu gerakan menggeliat pada tubuh, merupakan respon terhadap stimulus saraf sensorik di sepanjang area tersebut. Ketika bagian lateral atau dorsal tubuh digores atau disentuh, katak menunjukkan perilaku menghindar tanpa mengeluarkan suara. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pertahanan diri untuk melarikan diri dari potensi bahaya tanpa menarik perhatian predator. Pemberian stimulus kimiawi dengan HNO3 encer tidak menimbulkan respon yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ambang rangsang kimiawi tertentu yang tidak tercapai. Namun,
Pemberian H2SO4 dengan konsentrasi yang meningkat, yaitu sebanyak 1%, 3%, dan juga 5%, menghasilkan respon yang semakin kuat, mulai dari berontak hingga meloncat, yang merupakan refleks nyeri sebagai upaya untuk menghindari zat kimia yang berbahaya dan meminimalkan kerusakan jaringan. Secara keseluruhan, pengujian ini memperlihatkan beragamnya refleks dan sensitivitas katak terhadap berbagai jenis stimulus mekanik dan kimiawi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan dari praktikum refleks katak yang telah kita lakukan. Nah, untuk pertanyaannya itu ada pada katak yang telah didekapitasi, apakah masih sanggup merespon setiap rangsangan yang diberikan? Jelaskan jawaban Anda. Baiklah, untuk penjelasan dari pertanyaan ini, setelah kepala katak itu dipotong ataupun didekapitasi dari membran timpani, otak dan pusat kendali kesadaran hilang, tetapi sumsum tulang belakangnya masih tetap bisa menjalankan fungsi dasar, seperti gerakan refleks. Nah, sistem saraf pada hewan seperti katak yang cukup sederhana, sehingga refleks-refleks ini tidak memerlukan kontrol dari otak. Nah, misalnya, jika kaki katak yang telah didekapitasi disentuh ataupun dicubit, ia masih bisa menarik kakinya secara spontan. Ini karena lengkung refleks, atau yang bisa kita sebut dengan rangkaian saraf dari reseptor ke afektor melalui sumsum tulang belakang yang masih berfungsi. Namun, perlu diingat, gerakan ini bukan karena kesadaran, melainkan murni gerakan refleks yang otomatis. Nah, untuk alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu hanya palu dan juga kursi. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, duduklah salah seorang praktikan pada kursi dan biarkan salah satu kakinya dalam keadaan bebas atau santai. Nah, untuk yang kedua, pukullah ligamentum patelanya di bawah tempurung lutut dengan palu atau alat pemukul lainnya. Lama. Tujuan dari praktikum refleks pada tendon manusia, yaitu bertujuan untuk mempelajari refleks tendon pada patella manusia. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari praktikum kami. Berdasarkan hasil praktikum refleks otot tendon atau refleks lutut dari 6 anggota kelompok kami yang diuji, yaitu 5 diantaranya menunjukkan adanya refleks kaki, sedangkan 1 orang tidak menunjukkan adanya refleks. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar peserta memiliki respon refleks yang normal, yang menunjukkan bahwa sistem syarafnya berfungsi dengan baik. Sementara itu, tidak adanya refleks pada satu peserta bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesalahan dalam teknik pemeriksaan, kondisi otot yang tegang saat pengujian, atau kemungkinan adanya gangguan pada jalur saraf. Nah, dengan demikian, penting bagi kita untuk memastikan jalur pemeriksaan dilakukan dengan benar dan anggota dalam keadaan rileks agar hasilnya akurat dan bisa sesuai. Landasan teori refleks tendon patella pada manusia. Nah, sebelumnya apa sih refleks? Refleks itu sendiri adalah respon otomatis yang cepat dan dilakukan oleh tubuh terhadap rangsangan tertentu tanpa keterlibatan sadar dari otak. Yang dimana respon ini terjadi melalui jalur saraf refleks yang disebut dengan lengkung refleks yang memungkinkan tubuh untuk bereaksi cepat atau seketika terhadap stimulus untuk tujuan perlindungan atau regulasi fisiologis. Nah, lengkung refleks itu sendiri terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada reseptor, dan yang kedua itu neuron sensorik atau aferen, yang ketiga itu pusat integrasi, yang keempat itu neuron motorik atau eferen, dan yang kelima itu efektor. Nah, refleks tendon patella itu sendiri adalah contoh refleks regang yang melibatkan otot quadricep pada paha. Nah, refleks ini itu terjadi saat tendon patella dipukul ringan yang menyebabkan rangsangan otot quadricep itu sendiri dan menghasilkan gerakan atensi atau tendangan kaki di bawah itu secara tiba-tiba setelah dipukulan ringan. Nah, prosesnya itu yang pertama ada ketukan pada tendon untuk meregangkan otot quadricep.
quadriceps. Yang kedua itu ada reseptor renggang atau muscle spindle, yang di dalamnya itu ada otot yang teraktivasi. Yang ketiga itu ada impuls sensorik yang dibawa ke sumsum tulang belakang. Setelah itu impulsnya itu langsung diteruskan ke neuron motorik tanpa melalui otak. Nah, yang terakhir itu neuron motoriknya itu mengaktifkan otot quadriceps itu sendiri untuk menyebabkan kaki bergerak setelah dipukul ringan. Nah, refleks ini sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu usia. Nah, refleksnya itu cenderung melemah pada lansia. Yang kedua itu ada kontraksi atau relaksasi, yang refleksi ini itu melemah saat seseorang tegang atau terlalu fokus. Yang ketiga itu gangguan saraf, di mana refleksi hiperaktif atau tidak bisa mengendalikan kerusakan pada sistem saraf. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu refleks otot tendon menunjukkan bahwa sebagian besar anggota kelompok memiliki respon refleks yang normal, yang menandakan fungsi sistem saraf yang baik. Ketidakhadiran refleks pada satu anggota kelompok kemungkinan disebabkan oleh faktor teknis atau kondisi fisik saat pemeriksaan. Oleh karena itu, ketelitian dalam teknik pemeriksaan dan memastikan peserta dalam kondisi rileks sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat.